Periodisasi masa praaksara, sejarah awal pembentukan bumi. Tujuan dan capaian pembelajaran materi ini membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena lingkungan sekitar sebagai proses geografis. Pemahaman siswa mengenai sejarah awal pembentukan bumi dan konsep interaksi dapat menambah wawasan mengenai pembentukan permukaan bumi dan konsep interaksi manusia dengan alam. Dalam sejarah, perkembangan alam semesta jauh lebih panjang dibandingkan dengan perkembangan kehidupan manusia. Pernahkah kamu membayangkan jika kita hidup pada jutaan tahun silam, di mana manusia belum mengenal tulisan? Tidak ada bangunan-bangunan seperti gedung-gedung tinggi dan teknologi yang kita kenal seperti saat ini. Zaman praaksara, begitulah kita menyebutnya. Pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan adalah alasan mengapa masa itu disebut dengan zaman praaksara. Hal ini disebabkan karena pada masa tersebut manusia belum mengenal tulisan, sehingga manusia belum bisa menciptakan suatu peradaban baru dalam kehidupannya. Lalu, bagaimana sih sejarah awal pembentukan bumi terjadi? Nah, pada materi kali ini, kita akan belajar sejarah awal pembentukan bumi melalui periodisasi masa praaksara. Untuk mengetahui bagaimana periodisasi perkembangan bumi pada masa praaksara, mari kita menelusuri masa lalu dan melihat bagaimana sih kehidupan pada masa tersebut. Zaman praaksara dibedakan ke dalam dua periodisasi, yaitu periodisasi berdasarkan umur batuan atau geologi dan berdasarkan sejarah atau arkeologi. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas periodisasi masa praaksara berdasarkan ilmu geologi. Proses pembentukan bumi berdasar ilmu geologi ini terbagi menjadi 4 zaman, yaitu Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Yang pertama adalah Arkeozoikum. Zaman Arkeozoikum adalah masa awal pembentukan bumi. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, dari ilustrasi tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana gambaran bumi pada zaman Arkeozoikum. Zaman Arkeozoikum terjadi sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, permukaan bumi dipenuhi dengan gunung-gunung berapi yang aktif. Nah, jika terdapat banyak gunung berapi, maka bagaimana sih kondisi alam pada masa itu? Ya, kondisi alam pada masa ini sangatlah panas. Selain suhu yang sangat panas, air belum tercipta pada masa Arkeozoikum. Sehingga pada masa ini permukaan bumi masih jauh dari kata stabil untuk mendukung adanya kehidupan di bumi. Meskipun keadaan bumi di awal masa Arkeozoikum belum mendukung adanya kehidupan, pada akhir masa ini, oksigen mulai terbentuk karena terdapat kehidupan primitif berupa bakteri di dalam samudra. Bakteri itu adalah cyanobacteria, di mana bakteri ini berfotosintesis selama berjuta-juta tahun lamanya untuk menghasilkan oksigen yang dapat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup organisme pada masa berikutnya. Lalu, kapan sih kehidupan itu mulai muncul? Zaman Paleozoikum. Nah, pada zaman inilah kehidupan mulai muncul. Zaman Paleozoikum terjadi sekitar 340 juta tahun yang lalu. Tahukah kalian,
Pada zaman ini, lapisan air, udara mulai terbentuk di permukaan bumi. Dengan kondisi bumi yang mulai stabil, di mana telah terdapat oksigen, air, dan udara sebagai komponen penting dalam kehidupan, maka berbagai mikroorganisme mulai berkembang. Sehingga pada zaman inilah mulai muncul tanda-tanda kehidupan di permukaan bumi. Seperti menandai babak baru kehidupan di bumi, terjadi peristiwa yang tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya, di mana pada masa ini telah ditemukan fosil-fosil makhluk hidup dengan jumlah yang sangat melimpah. Peristiwa ini disebut dengan ledakan Kambrium, di mana jumlah makhluk hidup yang berevolusi pada masa ini mencapai angka terbanyak dalam sejarah bumi. Pada awal zaman Paleozoikum, kehidupan organisme laut lebih banyak berkembang dibandingkan dengan organisme yang ada di darat. Seperti halnya Trilobita, yaitu hewan dari spesies Arthropoda atau hewan beruas yang berlapis baja yang paling banyak dijumpai pada masa ini. Nah, kalian juga perlu tahu nih, meskipun kita tidak banyak tahu hewan purba yang berkembang pada masa Paleozoikum sekarang ini, ada beberapa hewan yang telah berkembang pada masa Paleozoikum dan masih bertahan hingga saat ini. Hewan itu diantaranya adalah lili laut, bintang laut, dan bulu babi. Walaupun pada masa Paleozoikum telah berkembang kehidupan di bumi, di akhir masa ini telah terjadi kepunahan hebat, di mana sekitar 95% makhluk hidup mengalami kepunahan. Hal ini dikarenakan telah terjadi kekeringan hebat, kurangnya oksigen, terjadi hujan asam, dan terdapat aktivitas vulkanik yang sangat aktif pada akhir masa ini. Kepunahan ini menutup 375 sampai 400 juta tahun babak Paleozoikum. Peristiwa kepunahan yang begitu hebat membutuhkan waktu pemulihan selama kurang lebih 30 juta tahun untuk terdapat kembali kehidupan baru di permukaan bumi. Saat mulai ada kehidupan itulah masa Mesozoikum dimulai. Zaman Mesozoikum berarti kehidupan tengah. Zaman Mesozoikum ini lebih dikenal dengan zaman dinosaurus karena pada zaman ini hewan-hewan reptil yang berukuran besar seperti dinosaurus mulai muncul. Pada awal masa Mesozoikum, iklim bumi masih cenderung gersang. Akan tetapi, pada masa pertengahan, gurun-gurun panas mulai berganti menjadi hutan dengan tumbuhan konifer, dan iklim berubah menjadi iklim tropis. Nah, pada masa inilah dinosaurus mengalami masa kejayaan, di mana dinosaurus menjadi hewan dominan yang menduduki bumi. Meskipun dinosaurus berkembang dengan cepat, bahkan menjadi hewan dominan pada masa ini, dinosaurus juga mengalami kepunahan. Setelah kurang lebih 160 juta tahun dinosaurus mendominasi daratan dan lautan, mereka mengalami kepunahan dalam rentang waktu kurang dari 1 juta tahun, di mana kepunahan ini terjadi karena terdapat beberapa peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Salah satunya adalah karena bumi dihantam meteor-meteor dari luar angkasa. Setelah punahnya dinosaurus, yaitu sekitar 60 juta tahun yang lalu, sampai saat ini bumi memasuki babak era baru yang disebut dengan Neozoikum. Zaman Neozoikum diartikan sebagai zaman hidup baru. Zaman ini terbagi menjadi dua zaman,
yaitu zaman tersier dan zaman kuartier. Yang pertama adalah zaman tersier. Pada zaman tersier, reptil raksasa mulai berkurang dan mulai berkembang jenis-jenis binatang mamalia atau menyusui. Pada awal zaman ini, iklim bumi cenderung tropis. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya rerumputan dan tumbuhan berbunga. Selain itu, mulai berkembang juga mamalia jenis primata seperti kera dan mamalia bertubuh besar seperti orangutan dan gorila. Menjelang akhir zaman tersier, iklim bumi berubah menjadi dingin dan kering. Nah, kalian juga perlu tahu nih, jika di Indonesia juga terdapat peninggalan zaman purba pada zaman Neozoikum. Gunung api purba Nglanggeran yang ada di Yogyakarta. Gunung api ini merupakan gunung berapi purba yang menjadi saksi bisu perubahan iklim di dunia menuju zaman es. Gunung ini diperkirakan muncul dari dasar lautan sekitar pertengahan zaman tersier. Perubahan iklim dunia menuju zaman es ini memasuki zaman baru yang disebut dengan zaman kuartier. Zaman kuartier berlangsung sekitar 2 juta tahun yang lalu. Penampakan sebagian besar daratan yang tertutup es menjadi pemandangan di paruh awal zaman kuartier, di mana zaman ini lebih dikenal dengan kala Pleistosen atau Diluvium. Zaman ini dipenuhi dengan binatang-binatang berbulu tebal, seperti badak berbulu tebal, rusa besar, dan harimau bergigi pedang. Memasuki paruh akhir zaman kuartier yang biasa disebut dengan zaman Holosen. Pada zaman Holosen, es-es yang berada di kutub utara, selatan, dan pegunungan mulai mencair. Hal ini dikarenakan suhu bumi mulai hangat dan iklim mulai stabil. Dengan kondisi bumi yang mulai stabil inilah mulai muncul tanda-tanda kehidupan manusia, di mana hal ini ditandai dengan adanya kemunculan manusia purba. Pada zaman kuartier inilah menjadi zaman terpenting bagi awal peradaban kehidupan manusia di bumi. Siapa yang menyangka jika dari sejarah batuan dan peninggalan fosil-fosil, kita dapat mengetahui proses bagaimana bumi dan kehidupan di dalamnya dapat terbentuk. Seperti halnya sejarah pembangunan Candi Prambanan, yang konon katanya candi ini dapat berdiri dalam waktu kurang lebih 1 malam. Sungguh dahsyat, bukan? Dari peninggalan sejarah berupa candi ini, kita dapat mengetahui bagaimana candi ini masih berdiri dengan kokoh sampai saat ini. Meskipun kedua peristiwa ini berbeda, waktu memainkan peran penting dalam menciptakan keajaiban alam dan kebudayaan manusia. Sehingga kedua hal ini memberi wawasan tentang perjalanan waktu yang tak terbatas dan kreativitas manusia yang terus berkembang. Nah, melalui materi periodisasi masa praaksara ini, kalian sudah tahu kan bagaimana kisah pembentukan kehidupan di bumi yang terjadi jauh sebelum kita lahir. Begitulah sejarah menyisakan cerita untuk kita. Dan kini, giliran kita ciptakan peradaban kehidupan manusia sebagai sejarah di masa yang akan datang.